Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada hari ini tanggal 16 Mei 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih beri kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan dan terlebih di hari ini. Saya rindu akan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia. Namun sebelumnya, mari saya mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Kami tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau akan kebaikan-Mu, akan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Karena kesempatan ini kembali kami boleh akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan. Buka rasa firman-Mu bagi kami. Kami memerlukan akan kebenaran firman-Mu di dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan berfirman kepada kami semua, buka rasa firman-Mu, dan oleh Roh Kudus senantiasa itu benar-benar memberikan kekuatan baru dalam setiap kami. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Tapi saya akan mengawali ayatnya yang ke-16. Dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, ini adalah perkataan Rasul Paulus dalam kebenaran firman yang mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga kepada kita jemaat Sola Gracia, khususnya Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan tayangan ini. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Ada satu kenyataan memang seperti apa yang ditulis dalam tulisan firman Tuhan di sini, manusia lahiriah, ya, kami semakin merosot. Saudara, dalam tubuh kita ini adalah manusia lahiriah, ya, badani ini. Manusia badani, manusia lahiriah ini akan merosot, ya. Secara berangsur-angsur dia akan merosot. Ketika manusia dalam perjalanan hidup menjadi tua, maka dia akan merosot, saudara-saudara. Iya. Dan kita tidak bisa memungkiri satu kenyataan. Kalau ketika tubuh badani ini yang Alkitab katakan di sini, manusia lahiriah ini semakin merosot. Dan menyadari, saudara-saudara, dalam konteks ketika manusia badani ini makin merosot, ya namanya masih manusia badani ini terkadang kita merasa sakit dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, Rasul Paulus berkata di sini, sekalipun demikian, tetapi manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, di sini ada dua dimensi yang ada di dalam hidup kita. Pertama, dimensi manusia badani dan kemudian dimensi manusia rohani, saudara-saudara. Manusia rohani atau manusia batinia yang dibaharui dari hari datang kepada hari. Saudara dikasih Tuhan, kalau tubuh badani tidak dapat dibaharui, karena dia akan menjadi tua dan dia akan merosot tubuh badani ini. Ya, akan menjadi uzur tubuh badani ini. Ya, dan memang Alkitab juga menulis bahwa tubuh badani ini, tubuh daging ini tidak akan mewarisi kerajaan surga. Tubuh badani ini akan kembali kepada tanah, saudara-saudara. Tetapi manusia batinia, bicara tentang manusia rohania, Alkitab berkata dibaharui dari sehari kepada sehari. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, maka itu sebabnya di dalam kehidupan kita, saya sering sampaikan kepada jemaat, ya, kalau kita dalam setiap hari kita butuh makanan untuk tubuh badani, kalau kita tidak makan, tubuh badani akan terasa lemes, ya. Nah, maka perlu suplai makanan-makanan bergizi, saudara, yang bervitamin untuk supaya tubuh badani ini bisa sehat dan kuat. Begitu juga dengan kehidupan tubuh rohani. Iya. Tubuh rohani harus terus diisi oleh kebenaran firman, persekutuan hubungan kita dengan Tuhan, agar supaya tubuh rohani kita ini terus, Alkitab berkata, dibaharui dari hari datang kepada hari. Nah, dalam hal apa di sini? Kita memerlukan akan kebenaran firman, kita memerlukan akan pekerjaan Roh Kudus yang terus membaharui kehidupan kita dari hari kepada hari, dalam persekutuan kita di dalam Tuhan, dalam doa kita kepadanya, maka itu dia berikan di dalam kehidupan ini. Nah,
menariknya ada sisi di ayat 17 berkata begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saudara, yang merasakan penderitaan adalah tubuh badan ini. Dan Firman berkata, penderitaan ringan. Saya tidak tahu berapa berat penderitaan yang saudara hadapi ketika saudara memikul beban itu dalam tubuh badan ini. Saudara, tubuh badan ini punya keterbatasan. Ya, punya keterbatasan. Bobot tubuh badan ini untuk memikul sebuah beban. Karena kenapa saudara kasih Tuhan? Karena memang tubuh badan ini tidak berdaya. Ya, tidak punya kemampuan lebih. Nah, itu sebabnya dalam firman Tuhan di sini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara-saudara tidak mau menderita. Saya pun juga demikian, saudara-saudara. Tetapi dalam kehidupan ini Tuhan izinkan kita menghadapi kondisi-kondisi dalam konteks kamu dikaruniakan tidak hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi menderita bagi Dia. Artinya bahwa kalau Tuhan izinkan terkadang kita mengalami penderitaan, saudara-saudara, ya, Tuhan punya maksud agar supaya kehidupan saudara dan saya, kita dalam konteks kita melayani Tuhan benar-benar terus teruji, saudara-saudara. Iya. Nah, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar dari penderitaan kami. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Saya tidak tahu saudara-saudara, yang pasti Rasul Paulus pernah menulis dalam tulisan firman Tuhan dalam kitab Korintus ini. Ya, kemah yang kami diami ini, yaitu bicara tentang tubuh badani yang kami diami ini. Sehingga kemah atau tubuh badani ini yang terkadang merasa sakit dengan berbagai keluhan-keluhan. Saudara-saudara, ada saudara-saudara kita yang kadang menghadapi kondisi yang sama, tubuh badan ini waduh terasa sakit. Ya, dengan berbagai penderitaan yang dialami dalam tubuh badan ini. Tapi saudara-saudara kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita di ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Artinya di sini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita tetap percaya kepada Dia yang sanggup untuk menolong kita. Iya, walaupun dalam kondisi seperti yang Alkitab katakan, tubuh badani semakin merosot. Iya, tubuh badani semakin merosot. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini, Rasul Paulus sudah mengingatkan dalam tulisan di sini, Tuhan punya rencana. Sekali lagi, iya. Sehingga dibalik dari berbagai pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan punya rencana. Iya, saudara-saudara kasih Tuhan. Saya sampaikan memberikan pemantapan dalam iman rohani kita. Sebab kalau kita tidak melewati berbagai persoalan pergumulan, maka tidak ada manusia akan menyadari arti dari hidup ini, saudara. Tetapi kalau Tuhan izinkan seperti konteks ayat ini, tubuh badani ini semakin merosot dan terasa sakit, saudara-saudara, maka apa yang Alkitab katakan dalam tulisan firman Tuhan, Dia sedang menguji kepada kita sampai sejauh mana kita mau berharap kepadanya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya di ayat ini berkata, ayatnya yang ke-17 bagian B, dikatakan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan saudara, dan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Sehingga apapun yang engkau hadapi, Dia ada dan Dia memberikan senantiasa pertolongannya di dalam setiap engkau. Untuk menolong saudara, untuk menolong saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Nah, dan ini adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun terkadang memang Tuhan izinkan kita harus menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Tapi ternyata Dia punya rancangan yang jauh lebih besar. Sekali lagi, yang jauh lebih besar. Maka itu sebabnya mari kita terus tetap setia dan bertahan dalam pergumulan hidup ini. Saudara, Bapak, Ibu dikasihi Tuhan. Ya, katakanlah, dalam tubuh badani ini semakin merosot secara lahiriah, saudara. Tetapi kehidupan rohani terus dibaharui karena Tuhan mengasihi kita. Iya. Karena Tuhan mengasihi saudara.
Sehingga di judul di sini di ayat 16 bagian A, kami tidak tawar hati. Iya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kami tidak tawar hati. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kami tidak tawar hati. Karena sudah dijamin oleh tulisan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, entah Bapak Ibu sedang menghadapi berbagai pergumulan, ya, entah Bapak Ibu sudah menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini, Alkitab sudah tegaskan, jangan tawar hati. Ya. Karena Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang akan Dia kerjakan di dalam hidup ini, dalam rencananya. Jangan tawar hati. Saudara-saudara, memang apa terlebih di kondisi sekarang masih dalam kondisi COVID-19. Saudara-saudara, saya berharap jemaat Tuhan tidak tawar hati. Saudara-saudara, ya kan? Iya. Saya percaya saudara tidak tawar hati menghadapi keadaan yang sedang terjadi sekarang. Tetapi saya percaya saudara terus tetap berharap kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ini bicara tentang tindakan iman. Saudara-saudara kasih Tuhan. Ini bicara keyakinan percaya kita kepada Tuhan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara sekalian jemaat yang ada di rumah, saudara yang mendengarkan tayangan ini. Dalam perjalanan kehidupan ini, saudara, apa yang Tuhan katakan lewat kebenaran firman Tuhan dalam tulisan di sini. Percaya sekalipun tidak melihat. Iya. Dan keyakinan sungguh bahwa Dia ada. Setiap saat dan ketika Dia ada. Ada untuk memberikan pertolongan. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka di akhir dari renungan ini, saya mau sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dan khususnya Jemaat GPD Sola Gracia yang mendengarkan akan tayangan ini. Mari saudara-saudara kasih Tuhan, doa saya bagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah, ya, kiranya kasih karunia anugerah yang dari Tuhan terus turun dalam kehidupan saudara, sehingga apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini, Tuhan punya rencana yang terindah di dalam kehidupan kita. Seperti apa janji dalam tulisan firman Tuhan, yang jauh lebih besar dari segala-galanya dalam hidup ini. Tetap senantiasa setia, berharap, percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Mari saudara-saudara saya mau berdoa. Bapak Ibu sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur kepada Engkau. Karena kebaikan anugerah Tuhan. Kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari tubuh badan ini semakin merosot. Tetapi kehidupan roh kami terus dibaharui oleh Tuhan. Karena ini ada kami dalam rencana-Mu. Karena ini adalah rencana-Mu dalam setiap kami. Hamba berdoa, tolong umat-Mu, anak-anak-Mu. Khusus jemaat GPD Sola Gracia yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka. Kuatkan mereka terus, mampukan mereka terus memaju di dalam Tuhan. Dan dalam keadaan apapun yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, Tuhan terus memelihara. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, mereka yang lemah beri kekuatan, mereka yang sakit sembuhkan, mereka yang mengalami persoalan dan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih, berkati tugas, pekerjaan, usaha dan semua apa yang mereka kerjakan. Layak berkenan di hadapan-Mu, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa turun kiranya berkat Tuhan atas umat-Mu sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman-Nya dalam